tapi hasilnya juga lihat saja nanti akan banyak keajaiban, rezeki datangnya tidak terduga, uang nyumber nggak habis-habis, usahanya sukses meroket dan sebagainya. Nah, itu silakan dipraktekkan. Sangat simpel dan sangat mudah. Ya, pantangannya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada dan rahmatullah Allah. Pada kesempatan kali ini Abah akan menjawab dari beberapa chat yang masuk di minggu ini. Rata-rata menanyakan, Assalamualaikum Abah, bagaimana solusinya untuk amalan yang tercepat bisa menyelesaikan hutang piutang. Nah, yang kedua ada lagi masalah usahanya bangkrut, perusahaannya failit, karyawannya sampai dirumahkan semuanya, jual aset, ada yang jual aset miliaran tapi susah untuk dijual sampai bertahun-tahun dan lain sebagainya. Di sini akan Abah berikan kesempatan untuk saudaraku semuanya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Artinya di sini adalah rangkuman dari 1001 hajat dan satu solusinya. Baik hajat masalah apapun itu, yang usahanya macet, ya rezekinya seret, perusahaannya bangkrut, dagangannya bangkrut, hutangnya menumpuk, rumah tangga berantakan, susah jual aset, penyakit tidak kunjung sembuh. Dengan satu amalan ini, insya Allah kalau saudaraku nanti melaksanakannya penuh dengan keikhlasan dan lillahi ta'ala, diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah saudaraku, pada saatnya nanti akan indah pada waktunya. Karena apa? Sedikit Abah berikan motivasi. Allah itu tidak mungkin memberikan suatu beban ujian dalam hidup setiap hambanya di luar kemampuannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu semuanya tentunya terjadi sudah atas izin dan kehendak Allah. Bukan semata-mata itu hanya sebuah kebetulan saja. Nah, artinya tetap selalu bersyukur bahwa Allah memberikan ujian itu, tentunya berbanggalah kita, berarti kita kuat. Kalau kita tidak kuat tidak mungkin diberikan ujian. Namun begitu masih banyak keluh kesah di luar sana untuk mensiasati menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Pergi ke perdukunan, ya, dengan penggandaan uang. Akhirnya apa? Mengeluarkan mahar 100 juta berharap menjadi 1 miliar. Yang terjadi apa? Penipuan, dan itu semuanya omong kosong alias bullshit. Karena apa? Dunia perdukunan itu tidak ada yang benar. Perdukunan itu hanya ada dua. Kalau bukan dukun cabul, ya penipu. Ya dua itu saja. Jadi ingat-ingat ya, jangan lagi kalau kita saat ini sedang menghadapi suatu masalah, permasalahan apapun itu saudaraku, nggak usah pergi ke dukun. Mbah ini, mbah itu, dukun ini, dukun itu. Semuanya omong kosong. Nah, saran Abah, kita harus sadar sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim umatnya Rasulullah, begitu banyak kandungan yang sangat luar biasa di dalam kitab suci Al-Quran itu yang bisa kita manfaatkan. Jadilah diri sendiri, berbanggalah dengan diri sendiri, selesaikan masalahmu dengan caranya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini silahkan disimak baik-baik. Nanti akan Abah bahas tuntas tentang
solusi atau jawaban dari 1001 permasalahan yang saudara hadapi saat ini. Baiklah, sebelum Abah lanjutkan, akan lebih ada baiknya untuk saudaraku semuanya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, membagikan atau share video ini sebanyak-banyak ke sosial media manapun, dan silakan menekan tombol bergabung untuk mendapatkan prioritas pelayanan konsultasi 24 jam dari Abah. Jadi begini saudaraku, amalan ini sebetulnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tentang ayat atau suratnya ini mungkin sudah tidak asing lagi, karena hampir tiap hari kita baca dan semuanya tahu, dari orang tua, levelnya orang tua sampai anak-anak bisa menghafalkannya. Tapi cara mempraktekannya, cara dalam menerapkannya ini harus dipahami. Jadi jangan ujuk-ujuk baca ini selesai, bukan begitu. Semuanya ada prosesnya, makanya pahami dari awal supaya tidak salah. Jangan skip-skip dan lompat-lompat kalau nonton video Abah. Biar tahu dari dasarnya hingga akhirnya nanti kalau sudah paham tinggal praktekkan. Itu maksud tujuan Abah, ya. Bukan mengulur waktu, bukan. Percuma Abah cepat-cepat, saudaraku juga prakteknya keburu-buru, akhirnya gak ada hasilnya, sia-sia. Toh ini gak berbayar kok, semuanya gratis, ya. Ini sifatnya sudah Abah ijazahkan, nanti saudaraku tinggal praktekannya. Yang pertama, mulai dari sekarang, setelah mendengarkan video dan audio ini, nanti malam tepat jam 12 malam itu bangun, ya. Pasang alarm atau kasih tahu suaminya atau istrinya atau saudaranya atau anaknya, tolong bangunin saja 12 malam. Kalau sudah bangun langsung mandi dulu, ya. Mandinya mandi apa? Mandi taubat. Dingin Abah, resiko. Kalau mau kaya, mau sukses, mau masalahnya selesai tanpa mengeluarkan biaya yang besar, tidak harus bayar, ini gratis kok, hanya mengorbankan waktu. Toh mandi di atas jam 12 malam itu tidak ada ceritanya malah sakit, yang ada sehat. Ayo searching saja di Google, apa dampaknya dan manfaatnya mandi di atas jam 12 malam. Sehat, bagus, itu malah dianjurkan. Baiklah, setelah mandi jam 12 malam langsung kerjakan sholat taubat. Itu dulu, sholat taubat 2 rakaat, ya. Nah, ini konten lama diulang-ulang, bukan masalah diulang-ulang, tidak. Dalam segala hal tentunya berbeda-beda, setiap hajat tentunya yang berbeda. Ingat, pertama mandi jam 12 malam, kemudian sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu baca surah Al-Ikhlas atau Kulhu sebanyak berapa? 1001 kali. Jadi 1000 ditambah 1, 1001 kali. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan saudaraku, tidak boleh ujuk-ujuk langsung membaca saja, karena ada tata caranya. Nah, caranya bagaimana? Dalam membaca Kulhu itu diawali dengan bismillahnya di awal saja, ya. Yang kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 1001 tidak menggunakan bismillah lagi. Bismillahnya diawali dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, stop sampai di Allahu somad itu stop. Nah, kenapa di stop? Langsung berdoalah, memohon kepada Allah dengan satu permintaan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya Allah, aku mau Engkau hadirkan uang 1 miliar di bulan ini untuk menjadi milikku, masuk dalam rekeningku. Itu contoh, ya. Silahkan doanya minta. Tapi tidak boleh, ya, tidak boleh doanya dari yang pertama sampai ke 1001 kali itu diubah. Tetap satu, cukup satu permintaan. Kalau saat ini usahanya bangkrut, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya Allah, usahaku saat ini hancur, bangkrut, hancur lebur, ya Allah. Tolong aku, bangkitkan aku, kuatkan aku, dan kembalikan, pulihkan lagi posisi usaha bisnisku ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Kemudian baru dilanjutkan dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu satu. Yang kedua, ulangi lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Berhenti lagi, berdoa lagi. Doanya bagaimana, Mbak? Harus sama dengan nomor 1 tadi. Setelah berdoa lanjutkan lagi dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, ulangi lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Berhenti lagi, berdoa lagi. Doanya bagaimana? Sama dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Setelah berdoa lanjutkan dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu diulangi, lakukan sebanyak 1001 kali putaran.
Jadi 1001 kali membaca kulhu, 1001 kali pula berdoa. Dan doanya ingat, tidak boleh diganti-ganti. Kalau hari ini minta uang 1000, ya uang 1000 itulah. Kalau minta mobil Pajero Sport, minta mobil Pajero Sport. Ya. Kalau ini dapat panjaran dana dari bank sekian miliar, ya itulah disebut. Jadi mau mobil, mau investasi, mau saham, boleh, sah-sah saja. Tentunya setiap manusia berbeda-beda hajatnya, tapi tentukan satu pilihan. Nah, itu kerjakan selama 29 malam berturut-turut, jangan sampai jeda atau putus, jangan sampai alfa. Kalau misalnya sudah 10 hari kemudian yang malam ke-11-nya tertidur Abah, bagaimana? Tolong sudah pagi. Itu sudah dinyatakan gagal dan harus diulang dari awal, dihitung dari satu lagi. Ya, konsekuensinya memang berat, tapi hasilnya juga lihat saja nanti. Akan banyak keajaiban, rezeki datanya tidak terduga, uang nyumber nggak habis-habis, usahanya sukses meroket dan sebagainya. Nah, itu silakan dipraktekkan. Sangat simpel dan sangat mudah. Ya, pandangannya satu, jangan pernah ngeluh. Ya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa, jangan bersedih selama dalam 29 hari itu. Jadi harus istiqomah, yakin kepada Allah bahwa apapun yang kita niatkan, yang kita jaga saat ini segera dijawab oleh Allah SWT. Amin. Baiklah, itulah sedikit penyampaian singkat dari Abah. Semoga bisa bermanfaat, dan khususnya untuk para saudaraku yang saat ini menjadi seorang pengusaha, pembisnis, usahanya bangkrut, perusahaannya failit, ya, hutangnya menumpuk sampai miliaran dan lain sebagainya. Silahkan nanti bisa dikonsultasikan langsung. Nah, di sini ada dua perbedaan yang sifatnya umum dan privat. Yang privat Abah tentukan itu di sore hari, silahkan menghubungi Abah. Nanti akan mendapatkan prioritas konsultasi khusus untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi saat ini. Ya, untuk nomor WA-nya bisa saudaraku ambil, itu di bawah video ini ada link deskripsi. Di situ ada nomor WhatsApp Abah, nanti silahkan dihubungi dengan cara memperkenalkan diri, namanya siapa, alamatnya dari mana, dan hajatnya apa saja, sebutkan secara detail melalui chat. Dan mohon bersabar untuk saudaraku yang lainnya, kalau belum dibalas itu berarti masih menunggu giliran, karena setiap hari ratusan chat dan teleponnya masuk, harap antri. Baiklah, kurang dan lebihnya terima kasih Abah ucapkan telah menyimak video dan audio hingga selesai. Saya Abah Guslim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangan. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.